selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, walaupun sekarang itu ibadah kita diharuskan dari rumah, kita tetap bersyukur ya karena kita masih dalam sehat. Jadi kita tetap semangat, jaga kesehatan, ingat selalu cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa berdoa ya agar pandemi ini cepat berlalu. Adik-adik, kakak beritahukan juga sebagaimana ibadah di gereja, kita juga persiapkan Alkitab dan kolekte kita ya. Oke? Oke, kakak yakin semuanya udah disiapkan ya. Nah, adik-adik, kakak mau sapa lagi lah. Adik-adik dari sekolah minggu Resort Batam Barat semuanya. Dari GKPS Batuaji, Sagulu, dan Piayu. Apa kabar adik sekolah minggu? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita tanggal 8 Agustus 2021. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita lanjut bernyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Semua tepuk tangan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri.
Kita berdiri, kita bernyanyi kembali Selamat Pagi Bapa. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Posisi berdiri. Halo adik-adik, sekarang kita masuk dalam potum. Kakak undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber rahmat yang abadi, kami hendak memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Engkau tetap setia menaburkan firman-Mu yang memanggil kami supaya belajar dan bertumbuh mengenal dan memahami kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah kami ini dengan Roh-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam diri kami, serta berbuah baik. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak-Mu. Tumbuhkan serta bangkitkanlah kesungguhan kami menaburkan buah-buah firman sebagai kesaksian kami, agar kebenaran-Mu semakin nyata di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Kita lanjut bernyanyi. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 307 ayat 1, Bani Namar Tonggo Au.
bimbingan rohani. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan titah. Ayo, sekarang kita masuk titah ke-8. Titah ke-8, kakak baca nanti di bahasa Simalungun pertama, baru nanti bahasa Indonesia ya. Ya, titah napawaluhkon. Ayo sama-sama kita mengatakan titah napawaluhkon. Ulang homanako. Di dalam bahasa Indonesia titah yang ke-8. Ayo sama-sama kita mengatakan titah yang ke-8, jangan mencuri. Amin. Mari kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Ya, sekarang ambil Alkitabnya. Kita membaca ayat hafalan untuk tanggal 8 bulan 8 tahun 2021. Ayo, sudah ada Alkitabnya kan? Ayo, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 22 ayat 6. Tahu kan Amsal itu di mana tertulis? Perjanjian barukah atau perjanjian lama? Oke, pintar semua, perjanjian lama. Itu diambil dari Amsal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bisa kan, gampang kan menghafalnya? Ini harus dihafal ya. Ya adik-adik ya. Ayo sekali lagi kita baca bersama-sama yuk. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itulah ayat hafalan untuk hari ini. Ayo kita buka lagi Alkitab kita. Kita ambil ayat hafalan untuk minggu depan. Tanggal berapa minggu depan? Tanggal 15 bulan 8 2021. Tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Roma 12 ayat yang ke-17. Sudah dapat adik-adik? Roma tertulis di mana? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Iya, mantap. Pintar semua ya. Ayo, sudah ada yang dapat? Oke, semuanya sudah dapat. Ayo sama-sama kita membaca Roma 12 ayat yang ke-17. 1, 2 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, itu harus dihafal juga. Jadi ketika hari Minggu tanggal 15, kalau kakak guru sekolah minggu bertanya, apa hari ini? Katanya nanti kan pasti kalian sudah tahu. Oke, sekali lagi kita baca ayat hafalan untuk Minggu tanggal 15 bulan 8 2021. Tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Ayo yang kuat suaranya. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke, semuanya harus dihafal ya dek. Harus, anak yang pintar harus menghafal ayat hafalan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi Happy Yaya, disambung nanti sayang disayang ya. Semua tepuk tangan yuk.
disayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi yuk. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Puji Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari minggu ini? Harapan dan juga keyakinan kita adik-adik semua di dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan sukacita. Saya sapa dulu ya, halo Batu Haji, apa kabar? Baik ya. Halo anak sekolah minggu Tanjung Piayu, apa kabar? Baik juga ya. Halo anak sekolah minggu Gloria Sagulung, apa kabar? Baik-baik ya. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa. Tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan dan kasih-Mu hingga hari ini kepada kami. Kami masih dalam keadaan kuat dan sehat, itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya Engkau selalu menjaga dan memelihara kami, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Sehingga kami boleh beribadah dengan baik, melakukan segala aktivitas kami dengan baik, dan bisa sekolah dan bermain bersama dengan teman-teman, walaupun masih di rumah-rumah saja. Tuhan, kami mau dengarkan Engkau bersabda, kiranya Roh-Mu mengajari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita baca dulu Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6 ya. Sudah dapat? Kita baca ya, sama-sama kita membaca. 2 ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, siapa punya kakek atau nenek? Pasti semua, masih banyak ada kakek neneknya ya. Nah, atau opung ya. Kita opung saja ya. Iya. Nah, mungkin opung kita jauh ya di kampung sana kan, atau mungkin ada juga di sini. Senang nggak punya opung? Senang lah. Punya cerita nggak dengan opungnya? Punya ya. Siapa mau bercerita? Nanti kalau kita temu, kita bercerita lagi ya. Nah, saya mau cerita dulu tentang saya dengan opung saya dulu ya.
Karena saya dari kecil sampai saya SMA, saya masih punya opung loh dari mama, dari bapak juga. Kalau dari bapak usianya sampai 100 tahun. Jadi saya sudah tamat kuliah, opung saya masih ada tuanya. Tuanya masih ada gitu loh. Jadi saya sudah melayani juga, tua saya masih ada loh. Dia memang luar biasa ya. Dia hampir 100 tahun dia meninggal. Nah, adik-adik, dulu opung saya jauh dari tempat kami, opung dari mama kan. Jadi sekali setahun, setiap liburan panjang kami diajak mama bapak ke tempat opung. Nah sekali-sekali juga opung datang ke tempat kami gitu kan. Senang sekali kalau ketemu sama opung. Kalau opung laki-laki ini, ketika kami datang ke rumahnya, dia selalu bercerita, berdongeng. Apalagi ketika malam kan mau tidur, dia didongengin kita gitu. Cerita, banyak sekali cerita opung ini yang lucu-lucu dan enak-enak didengarkan. Nah gitu kan, kami senang ketawa-ketawa. Oleh karena itu kami sering kali rindu sama cerita-cerita opung ini. Nah kalau udah mau tidur, diajak berdoa bersama, baru tidur. Pas lagi mau tidur gitu kan, dinyanyi-nyanyiin lagi. Nyanyilah opung ini. Dulu saya nggak ngerti nyanyinya opung ini, gimana lah kan. Karena dulu nggak seperti sekarang ini kan, kita banyak dengarkan lagu dari YouTube gitu kan. Dulu nggak, banyak nyanyi-nyanyi opung ini, nyanyi-nyanyi orang dewasa gitu kan. Jadi senang aja dinyanyi-nyanyiin mau tidur gitu kan. Nah ketika bangun pagi opung ini kan cepat bangun nak. Jadi di situ bangun pagi nyanyi lagi dia. Kalau ditanya opung, itu nyanyi opung tadi, opung nyanyi apa ya Pung? Nyanyi indah lah katanya gitu kan. Nah setelah bangun gitu kan diajaknya lah, ada kebunnya, di kebunnya itu ada nanas, ada jeruk, ada pepaya, pokoknya banyak sekali buah-buahan di sana. Nah jadi sorenya diajak mancing, ada mancing ikan, baru bakar-bakar ikan, enak lah kalau ke tempat opung. Nah kalau opung yang dari bapak ada di dekat kami gitu kan. Jadi kalau kami pergi sekolah, pulang sekolah ke ladang, melewati ladang opung ini gitu kan. Jadi dia bilang, ayo makan dulu. Dia sudah masak sayur direbus, baru ikannya ikan asin yang dibakar. Nah makan dulu, dikasih makan. Sambil makan dia bikin api, bakar ubi gitu. Barulah pergi kerja ke ladang gitu kan. Nah enak kali kalau ketemu opung gitu. Nah adik-adik sekolah minggu, kalau punya opung senang sekali. Ada aja kalau dimarahi orang tua, bilang sama opung, oh dibela gitu kan. Enak kali punya opung loh adik-adik sekolah minggu. Nah adik-adik sekolah minggu pasti punya cerita juga dengan opungnya kan? Punya banyak kisah juga dengan opungnya kan? Pastilah. Nah yang di Batu Haji, yang di Tanjung Piayu, yang di Gloria Sagulung pasti punya cerita dengan opungnya masing-masing ya kan? Bersyukurlah kalau kita masih punya opung yang sehat, yang kuat. Sehingga nanya kabar, dikasih jajan, dibelikan baju gitu kan? Enak sekali. Nah adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini mengatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, kehormatan anak-anak ialah ketika ada nenek moyangnya, ada opungnya, ada tuanya gitu ya. Kalau tuanya sehat, beriman, saleh, bijaksana, baik, senang sekali anak-anaknya, senang sekali cucu-cucunya. Kalau ada opungnya begitu, tuanya begitu. Dan itu merupakan suatu kebanggaan, merupakan suatu sukacita ketika ada tua kita, ketika ada opung kita gitu kan. Kita merasa terhormat kalau kita bilang, opungku masih ada loh, usianya sudah 90 tahun. Usianya sudah 80 tahun. Oh, itu adalah sesuatu berkat anugerah dari Tuhan. Kalau kita punya orang tua sampai tua dan mereka sehat-sehat, itu adalah sesuatu kehormatan bagi kita. Ketika kita punya orang tua yang sudah tua dan diberkati Tuhan.
Kita bangga punya orang tua, kita bangga punya opung, kita bangga punya tua. Kalau mereka sehat-sehat, baik, bijaksana dalam kehidupannya, gitu kan? Nah, sebaliknya juga orang tua, opung kita, tua kita adalah mahkota. Orang-orang tua ada cucu-cucunya, pahopu-pahopunya. Melihat anaknya, melihat cucunya sehat-sehat, melihat nononya baik-baik, sukacita sekali, bangga sekali ketika mereka memiliki pahopu yang baik-baik. Ketika mereka memiliki cucu yang sangat pintar dan baik. Nah, itu kan? Mereka sangat bangga. Mereka bertambah usianya. Mereka semakin sukacita ketika banyak anak-anaknya pahopunya baik-baik. Pahopunya punya prestasi. Pahopunya punya banyak keunggulan. Pahopunya punya banyak semangat hidupnya. Itu mereka merasa punya kemuliaan di bumi ini ketika mereka melihat pahopu-pahopunya sukses. Pahopu-pahopunya punya prestasi. Pahopunya baik-baik semua. Pahopunya adalah menjadi kebanggaan gitu. Nah, adik-adik, oleh karena itu, nah, kamu pahopu yang baik kan? Pasti dong, ya kan? Kamu pahopu dari mama pintar-pintar kan? Pastilah. Nah, gitu. Adik-adik, jadilah menjadi pahopu atau anak yang baik, menjadi kebanggaan, menjadi kemuliaan bagi orang tuanya. Dengan apa? Bersikap hidup yang baik, bersikap hidup yang sopan, punya prestasi di sekolah, baik-baik di rumah, tidak melawan kepada orang tuanya, menjadi orang-orang yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah kebanggaan bagi orang tuanya, kebanggaan bagi opungnya. Dan opungnya merasakan itu adalah suatu kemuliaan baginya. Dia memiliki pahopu-pahopu yang sukses. Nah, kamu juga bahagia kalau opungmu itu bahagia. Kamu akan bangga dan merasa terhormat. Ada opungku yang luar biasa. Saya hormat tua. Umur yang panjang. Kan gitu kan. Nah, gimana caranya demikian? Baiklah kita menjadi pahopu yang baik. Sehingga orang tua kita sehat-sehat, orang tua kita baik-baik, merasa bersyukur dalam hidupnya karena memiliki anak yang baik-baik. Anak-anak yang pintar. Nah, berikanlah tekadmu dan komitmenmu dalam hidupmu menjadi anak-anak yang baik. Nah, kalau anak-anaknya contohnya pergi menjadi orang yang bandal, ada pergi ke sana lari-lari, meninggalkan orang tuanya, main game terus, main game online, pergi ke internet, pergi sama kawan-kawannya naik sepeda jauh-jauh kali ke sana. Ada yang pergi mandi-mandi ke sungai-sungai yang jorok sana. Nah, pasti orang tuanya sedih, kan gitu kan? Disuruh tidak mau, belajar tidak mau, main game terus. Oh, sedih kali mamanya, sedih kali bapaknya, sedih juga opungnya. Tapi ketika kita baik-baik menjadi anak yang rajin, anak yang baik, anak yang sopan, punya prestasi, nah itu adalah menjadi kemuliaan bagi orang tua. Dan kita juga akan menjadi senang dan bahagia. Mari persiapkan dirimu menjadi anak-anak kebanggaan, bukan hanya di tengah-tengah keluarga, tapi di tengah-tengah gereja, di masyarakat, menjadi anak bangsa yang boleh memberikan sesuatu yang berharga bagi bangsa ini, ya, buat adik-adik sekolah minggu. Jadilah menjadi anak-anak yang sangat disenangi dan menjadi kemuliaan bagi orang tuanya. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan sesuatu, kekuatan dan juga hati yang baik bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Sehingga anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan menjadi anak-anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tuanya, bagi opungnya, bagi gereja, bagi masyarakat dan bagi seluruh bumi ini. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi bersukacita dan berbahagia menjalani kehidupan kami. Kau berkati orang tua kami,
Kau berkati seluruh guru-guru sekolah minggu, guru-guru kami di sekolah. Kau berkati seluruh teman-teman kami sehingga semuanya berbahagia. Tuhan tolong kami di masa pandemi ini supaya cepat selesai sehingga adik-adik sekolah minggu boleh beribadah ke gereja, boleh sekolah ke sekolah dan boleh menikmati kebahagiaan. Tuhan tolong setiap anak sekolah minggu berikan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka sehat-sehat, diberkati selalu dalam hidupnya. Menjadi anak baik, anak pintar, anak yang mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mainkan firman Tuhan, kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan kasih Yesus indah oh indah. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, persembahannya udah dipersiapkan kan? Ayo diangkat dulu tinggi-tinggi, masih ingat gak ya? Apa dibilangnya sebelum kita mengumpulkan persembahan? Hubere doon, hubani harajaon ni naibata. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita saksikan dulu video berikut ini adik-adik. Oke, kita aminkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kami datang kepadamu Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami dan menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, serta menyerahkan persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan pelayanan di tengah-tengah dunia ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati tangan-tangan Tuhan yang memberi, sehingga anak-anak-Mu sekolah minggu semakin diberkati dan memberkati, dan semakin bersuka cita untuk memberikan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami, dan seluruh ibadah kami dari awal sampai hari akhir menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami hagano pasada urnami aseto ranggano senggodalan honami salakana torsa dokama soman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia dari Tuhan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua GKPS Batam Barat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.